Menara jam setinggi 26 meter ini begitu menghipnotis mata dunia. Setiap harinya, ratusan pengunjung datang untuk menyaksikan monumen peninggalan era Hindia Belanda ini. Rasa penasaran pun menghantarkan saya untuk bertahan menyaksikan kemegahan jam raksasa ini ditimpa semburat mentari pagi hingga berbalut bias lampu malam. Menelusuri pesona jam gadang adalah pertualangan pertama saya di masa tatanan hidup new normal di tengah pandemi COVID-19. Dengan mematuhi protokol kesehatan, beberapa destinasi wisata mulai kembali dibuka, seperti Jam Gadang Bukit Tinggi, satu situs cagar budaya yang syarat sejarah. Jam Gadang, pesonanya tak pernah pudar meski telah melalui beberapa perkembangan zaman. Bahkan landmarknya Kota Bukit Tinggi ini menjadi magnet wisata Sumatera Barat. Apalagi setelah pemerintah Kota Bukit Tinggi melakukan revitalisasi, Jam Gadang semakin cantik dan menarik. Dari pagi hingga malam hari, Jam Gadang selalu menyuguhkan pesona yang berbeda. Penasaran? Yuk kita buktikan. Meskipun sudah berusia ratusan tahun, Jam Gadang terlihat berdiri kokoh di tengah Taman Sabai Nan Alui, lokasi yang dianggap sebagai titik nol Kota Bukit Tinggi. Menatap puncaknya yang menjulang tinggi, mata langsung tertuju pada penulisan angka 4 Romawi yang tidak lazim, yaitu dengan 4 angka 1 Romawi, bukan dengan tulisan 4 Romawi biasa, yang menimbulkan rasa penasaran bagi para wisatawan yang datang. Setiap detak pergeseran jarum jamnya pun seakan menyiratkan perjalanan waktu dari masa lampau, seiring perubahan perjalanan sejarah Bukit Tinggi, kota tempat keberadaan Jam Gadang. Pada zaman kolonial Belanda, kota Bukit Tinggi disebut dengan Voor de Kok, dipimpin oleh seorang sekretaris atau controller. Voor de Kok populer dengan julukan sebagai Faris van Sumatera. Dari informasi yang saya baca, ternyata salah satu keistimewaan dari Jam Gadang ini adalah bangunannya dibangun tanpa menggunakan besi dan semen. Tapi kenapa masih kokoh ya bangunannya? Penasaran, kita cari tahu. Jam Gadang dibangun tahun 1826 sebagai hadiah dari Ratu Kerajaan Belanda, Ratu Wilhelmina, kepada Rockmaker, sekretaris yang menjabat pada saat itu atas keberhasilannya memimpin Bukit Tinggi. Kita boleh bangga, menara jam yang begitu megah ini dirancang oleh seorang arsitek asli Minangkabau yang bernama Yazid Rajo Mangkuto. Bangunan Jam Gadang memiliki 4 tangga, antara satu tingkat dengan tingkat atasnya dihubungkan oleh tangga. Tingkat pertama merupakan ruangan petugas. Ditemani Pak Fauzi, petugas jaga yang sudah puluhan tahun berdinas, saya naik ke puncak menara. Tingkat kedua, tempat bandul pemberat jam. Perlu hati-hati karena tangga penghubung sangatlah kecil. Nah, pada tingkat ketiga kita baru menemukan mesin jam. Sesaat saya kaget karena disambut langsung dentang bunyi lonceng jam yang begitu nyaring. Di luar dugaan, mesin jam yang menggerakkan jarum jam ternyata terdiri dari sebuah rangkaian mekanik
yang bekerja secara manual tanpa bantuan sumber energi listrik maupun baterai. Semua komponen saling terhubung dan digerakkan melalui dua bandul besar yang saling menyeimbangkan satu sama lain. Tingkat keempat adalah puncak menara, tempat lonceng jam ditempatkan. Pada lonceng tertera nama dari produsen mesin jam ini, Fortman Rellinghausen. Merek yang sama kita temukan pada Big Ben di London, Inggris. Jam gadang sering disebut kembaran Big Ben karena diproduksi oleh pabrik yang sama. Atap pada jam gadang ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pertama pada masa penjajahan Belanda, berbentuk kubah dengan ayam jantan di atasnya yang menghadap ke timur. Di masa penjajahan Jepang, bentuk atap bergaya bangunan tradisional Jepang seperti atap daripada klenteng. Terakhir, setelah Indonesia merdeka, atap di puncak menara berbentuk gonjong, ciri khas rumah adat Minangkabau. Saat ini jam gadang telah berubah wajah melalui revitalisasi. Kawasan seputaran jam gadang terlihat lebih bersih dengan tatanan taman yang modern. Pada tahun 2018 lalu, pemerintah Kota Bukit Tinggi melakukan revitalisasi kawasan jam gadang. Tujuannya untuk memberikan sentuhan nilai tambah terhadap jam gadang. Mulai dari merubah tampilan, menambah beberapa fasilitas publik, memperluas space untuk pengunjung, dan memperbanyak aktivitas yang bisa dilakukan oleh pengunjung. Nah, upaya yang revitalisasi kita lakukan, mungkin sebagian pengunjung masih ingat kondisi areal kawasan pedestrian Jam Gadang ini sebelum kita revitalisasi dibandingkan dengan kondisi sekarang. Tentu saat ini dia akan lebih akan lebih ramah lingkungan. Kita bikin seperti itu. Kalau selama ini para pengunjung kita memang nggak terbatas space untuk tempat mereka duduk, tempat mereka jalan. Nah, sekarang kita beri space yang lebih memadai, sehingga hampir setiap sudut kita akan lihat pengunjung itu duduk-duduk, jalan-jalan dan menikmati suasana di kawasan Jam Gadang. Dan kita juga melakukan semacam inovasi-inovasi dalam penanaman ini menggunakan bunga-bunga yang tradisional yang ada di Kota Bukit Tinggi. Jadi artinya keberadaan kawasan Jam Gadang kita tetap di samping dalam rangka merubah estetika kawasan, kita juga berupaya untuk meningkatkan ekonomi kelompok tani kita yang ada, terutama yang bergerak di bidang penanaman bunga ini. Untuk berfoto-foto ya Pak? Ya, spot untuk berfoto-foto, kemudian kita sudah bikin air terjun yang bisa menari-nari, seolah nanti kan bisa dilihat itu. Kemudian di sini juga ada kawasan Jam Gadang ini kan sentral, ya dia ikon Kota Bukit Tinggi. Semua aktivitas tuh terpusat di sini. Revitalisasi pun menghadirkan pesona baru bagi Jam Gadang ini. Dengan lebih banyak memberikan ruang kepada publik, kawasan Jam Gadang pun menjadi milik semua kalangan termasuk kaum milenial.
1, 2, 3. Oke. Coba lihat hasilnya. Coba lihat. Oke. Wow, keren-keren. Udah baru pertama kali ke Bukit Tinggi nih? Enggak sih, dulu dari kecil juga udah kesini. Apa sih yang menarik di Jam Gadang ini menurut Uda? Kayak gimana ya, ini kan udah ikonik Sumbar gitu ya, ikonik Sumatera Barat. Dan apalagi sekarang udah relokasi, udah dibangun kayak gini. Terus Pasar Ateh juga udah dibangun segitu kerennya gitu, lebih milenial lah dan lebih. Terus tata letak di sini tuh lebih kayak kekinian banget gitu. Kekinian, biar anak-anak muda banget Anak ya. muda banget, gitu. Oke, makasih ya udah fotonya ya, Iya, keren sama-sama. banget. Penataan pedagang kuliner tradisional pun lebih tertib. Pedagang hanya menawarkan kertas menu dagangannya, pengunjung cukup memilih menu yang diinginkan. Pedagang akan pergi untuk mengambil makanan ke suatu tempat di luar kawasan Jam Gadang. Cara seperti ini adalah upaya untuk menjaga Taman Jam Gadang tetap bersih dan nyaman. Para pedagang tetap bisa berdagang tanpa harus membawa gerobak dagangan yang terlihat semrawut. Pengunjung pun dapat menikmati makanan dengan tenang. Ini adalah kerupuk kuah yang diisi dengan mie atau masyarakat di sini mengenal dengan kerupuk lea. Kita coba ya. Tidak hanya Jam Gadang yang berubah wajah, revitalisasi membuat akses Jam Gadang menuju Pasar Ateh Bukit Tinggi lebih dekat. Hanya beberapa langkah saja pengunjung siap berburu wisata belanja dan kuliner. Seperti Jam Gadang, Pasar Ateh juga memiliki sejarah yang panjang. Sudah ada sebelum era kolonial Belanda. Bagi pecinta wisata belanja, Pasar Ateh pun surganya. Sayang, saat saya berkunjung baru selesai renovasi besar-besaran dan toko-tokonya pun belum dibuka. Di Pasar Ateh ini juga kita temui pedagang souvenir khas kota Bukit Tinggi. Bagi saya, Pasar Ateh adalah melepas rindu akan nikmatnya pisang kapi, kuliner unik khas kota Bukit Tinggi. Ibu, saya pesan pisang kapinya 1 ya, Bu. Pisang kepok yang dibakar lalu dikepit dengan alat penjepit, disajikan dengan topping parutan kelapa yang dikasih larutan gula merah. Makasih ya, Bu. Nah, ini dia pisang kapiknya. Kita coba dulu ya. Sensasinya rasanya khas, campuran manis, asam, dan ada bau arang. Sebenarnya saya sudah tidak sabar menunggu suasana Jam Gadang di sore hari. Karena waktunya masih lama, saya memutuskan mengunjungi beberapa taman kota yang tersebar di kota Bukit Tinggi. Letaknya tidak terlalu jauh dari kawasan Jam Gadang. Taman Ngarai Maaram, sebuah taman kota yang mengembangkan konsep wisata alam. Dinamakan Taman Ngarai Maaram karena berada tidak jauh dari ngarai atau jurang.
Penataan taman pun kekinian. Banyaknya ornamen-ornamen unik tersebar di area taman. Objek utama adalah jembatan selfie. Sebuah jembatan yang membentang menghadap langsung ke tebing Ngarai. Lokasi yang bagus untuk berfoto. Keberadaan sebuah taman kota biasanya ditandai dengan berdirinya sebuah monumen. Monumen ini mengingatkan sebuah peristiwa pernah terjadi di lokasi tersebut. Seperti Taman Kota Monumen Perlawanan Rakyat Menentang Kolonialisme Belanda pada tanggal 15 Juni 1908. Taman ini pun menjadi area yang nyaman untuk beristirahat, terutama pengunjung Rumah Sakit Ahmad Muhtar karena letaknya berseberangan jalan. Untuk mengenang Ahmad Karim, seorang pelajar STM Negeri Bukit Tinggi yang tewas ditembak saat unjuk rasa pada 14 September 1966, dibangun sebuah taman kota dengan tugu Tritura. Ahmad Karim ditetapkan sebagai pahlawan Ampera, dikuburkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bakti Gulai Bancah, Bukit Tinggi. Taman Kota di Simpang Surau Gadang, taman yang sangat representatif. Selain memiliki air mancur, juga dilengkapi dengan sarana tempat duduk. Taman Kota Simpang Surau Gadang menjadi alternatif destinasi wisata keluarga. Nah, ini yang saya tunggu. Sore hari di Taman Jam Gadang, kawasan Jam Gadang kian ramai. Aktivitas pengunjung pun beragam. Namun mata saya tertuju pada beberapa lukisan yang disusun berjejer. Di sampingnya seorang pelukis wajah tengah memainkan pensilnya. Jari jemarinya begitu lincah. Wah, menarik juga nih. Tanpa pikir panjang, saya pun minta ingin dilukis. Selain berfoto-foto di Taman Jam Gadang, pengunjung juga bisa dilukis wajahnya oleh seniman lokal. Sebenarnya agak malu juga sih. Ternyata aksi melukis ini memancing pengunjung lain datang. Jadilah saya jadi bahan tontonan. Tapi rasa malu terbayar ketika melihat hasil lukisan yang saya terima. Para seniman lokal ini memang ahlinya.
Di sisi lain, saya melihat sebagian pengunjung tengah duduk-duduk menghadap ke jam